Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara membuat tempat petarangan telur entok dan juga proses pengeramannya bisa 99% menetaskan anakan entok. Nah, simak video ini tanpa di-skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman sekalian, channel Entok Medan, cara pembuatan tempat petarangan telur ini haruslah kita menghitung berapa ekor jumlah indukan yang ada di kandang. Contohnya, ada berapa ekor indukan yang ada di kandang? Ada 20 ekor, maka kita harus menyiapkan 20 tempat. Jika kita memiliki 50 ekor indukan, maka kita harus memiliki 50 tempat. Karena memang harus sesuai jumlah indukan tersebut, biar untuk mencegah indukan dalam satu petarangan itu mengeram di 2 ekor indukan. Jadi banyak sekali kasus ya, satu petarangan telur itu dirami oleh 2 ekor indukan. Itu sangat-sangat membuat telurnya itu tadi bisa non fertil, ataupun telurnya tadi bisa rusak dan juga tidak bisa menetas, karena memang suhu tubuh yang dihasilkan 2 indukan tadi tidak stabil antara satu dan lainnya. Jadi kita harus memang benar-benar membuat tempat petarangan telurnya itu tadi banyak juga kawan-kawan sekalian berspekulasi kalau petarangan entok itu tidak perlu terlalu banyak-banyak, tidak perlu terlalu sama dengan jumlah indukan, karena kan bertelurnya bergantian. Kalau menurut saya ya memang kita harus benar-benar sebanding dengan berapa ekor indukan yang ada di kandang. Itu tadi tujuannya agar indukannya tidak bertelur di satu tempat. Itu sangat mengganggu sekali dan banyak sekali kasus anakannya tidak menetas dengan sempurna. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan kita, cara membuat tempat petarangan telurnya. Tempat petarangan telur ini saya sarankan itu panggung teman-teman sekalian, jadi tidak menyatu dengan tanah. Nah, seperti yang ada di video ini nih, panggung dia, kandangnya panggung, tidak menyatu dengan tanah. Bisa dibuatkan kayu, nanti alasnya triplek, baru nanti sekatnya bisa menggunakan batako ataupun batu bata, ya bisa juga dengan triplek ataupun kayu papan, semuanya bebas teman-teman sekalian. Yang penting dia kandangnya panggung. Kenapa panggung? Karena kita menghindari yang namanya kebanjiran atau becek teman-teman sekalian. Terkadang kan kalau hujan, bawahnya itu kandang itu walaupun sudah terkena seng ya tetap lembab, terkadang air masuk. Jadi lebih bagus teman-teman sekalian itu kandangnya itu dibuat panggung, jadi tidak terkena air secara langsung ataupun terkena lembab. Nah, jadi setelah kita membuatnya panggung, itu banyak sekali ya cara-cara pembuatan petarangan telur. Jadi ada yang media pasir. Nah, saya biasa menggunakan media pasir. Media pasir ini juga tidak sembarangan langsung kita letakkan di tempat petarangan telur ini. Jadi pasirnya kita jemur dahulu, dijemur, disaring atau diayak. Batu-batu besarnya itu, kerikil-kerikilnya itu kita buang teman-teman sekalian, kita buang, kita pisahkan. Nah, setelah sudah diayak, batu-batu kecilnya tadi sudah dibuang, lalu kita jemur. Pasirnya dijemur dahulu sampai benar-benar kering dan berwarna putih. Nah, biasanya kan kalau pasir itu terlalu sering terjemur kan dia berwarna putih. Nah, kalau sudah berwarna putih dan kering, itu baru bisa kita buatkan untuk tempat petarangan telur. Itu sangat bagus ya menurut pendapat saya, karena dia lebih stabil panasnya dan juga lebih bagus untuk tempat pengeraman. Dia bisa mencegah gurem teman-teman sekalian. Pasir ini kutu pun juga jadi sedikit. Nah, nanti kalau memang indukannya masih kekurangan alas, biasanya dia akan merontokkan bulu-bulu yang ada di tubuhnya untuk menjadi tempat petarangan, agar lebih empuk lagi tempat petarangan telurnya.
Nah, selanjutnya bisa menggunakan dedaunan. Dedaunan seperti biasa saya gunakan itu menggunakan daun serai, menggunakan daun padi yang sudah kering atau damen lah kok bisa dibilang. Damen itu bisa yang penting dia wajib dijemur dahulu sampai benar-benar kering. Benar-benar kering teman-teman sekalian. Tidak lembab lagi. Harus memang benar-benar kering sekali, lalu bisa dibuat tempat petarangan telur entok kita. Bisa menggunakan daun pisang juga, daun pisang yang kering atau kelaras itu bisa juga teman-teman sekalian. Jadi kita bentuk nanti tempat petarangan telurnya. Nah, ada media pasir, ada media alami seperti dedaunan dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali cara-caranya. Intinya teman-teman sekalian harus memperhatikan perbandingan antara indukannya dengan tempat bertelurnya. Nah, selanjutnya yang sangat tak kalah penting ialah kenapa bisa 99% menetas itu ya karena basornya dan indukannya perbandingan juga sangat bagus. Contohnya teman-teman sekalian punya 10 ekor indukan, basornya 1, itu masih bisa dijadikan perbandingan. Tapi kalau indukannya 11 atau sudah tambah 1 ekor, walaupun 1 ekor tapi basor itu pasti tidak bisa menyanggupi 11 ekor indukan, maka harus ditambah 1 ekor basor. Jadi 11 banding 2 ekor pejantan, bisa ditambah lagi 15 banding 2 ekor pejantan, sampai dengan 18 ekor indukan dibanding dengan 2 ekor pejantan. Jika lebih, maka pejantan harus ditambah lagi agar telur intoknya atau telur indukannya itu bisa fertil. Fertil ini bagaimana? Fertil ini dimaksudkan itu telurnya ada isinya, atau indukannya telurnya itu tadi dibuahi oleh sang pejantan atau dikawini oleh sang pejantan, sehingga telurnya ada isinya dalam jangka waktu 1 minggu. Jika kita senter pakai HP, pokoknya pakai senter pakai lampu, telurnya itu fertil, ada isinya, embrionya sudah berkembang, ada urat-uratnya, sudah mulai ada pergerakan. Nah, berarti memang telurnya fertil. Nah, ini kalau kawan-kawan sekalian punya jerigen ya teman-teman sekalian, jerigen itu juga sangat bagus sekali untuk tempat bertelur indukan entok. Karena memang ada beberapa tempat yang saya datangi, saya review, itu tempat bertelur entoknya berbeda-beda. Ada yang membuat dengan jerigen seperti ini agar tempat bertelurnya itu pas di badan entoknya, pas-pasan dia memang di badan entoknya itu. Jadi telurnya itu tidak bisa berguling sana berguling sini, memang dia indukannya itu duduk di tempat petarangan itu memang pas-pasan di badannya, majunya pas, mundurnya pas, kanan kirinya juga pas. Nah, ini dibuat karena memang tujuannya agar indukannya tidak mengeram di satu kandang. Karena kalau 2 indukan masuk kan sempit sekali teman-teman sekalian, dan juga gampang diperhatikan atau gampang terpantau. Kalau 2 berarti kan kita harus memisahkannya, atau telurnya dibagi 2, itu bisa juga teman-teman sekalian. Telurnya dibagi 2, indukannya 1 dipisahkan lalu dikurung. Nah, jadi memang perbandingan antara basor dan indukan itu salah satu kunci sukses dalam melihat ataupun membuat telur entok ini fertil, yang benar-benar dibuahi. Jika memang sudah fertil bagus dalam jangka waktu 1 minggu telur itu tadi, berarti memang ya 99% menetas. Sudah saya buat itu hanya 1% kematian. Biasanya kematian ini dikarenakan embrionya itu tadi terlalu panas bisa, dan juga terkena hujan juga bisa teman-teman sekalian. Telurnya terkena hujan pada saat dia sudah mulai jadi, sudah mulai berbentuk entok, dia mati. Itu banyak sekali faktornya. Nah, juga kawan-kawan sekalian harus menyediakan kolam untuk sistem breeding seperti ini, karena kolam ini itu sangat membantu sekali dalam proses pengeraman, apalagi saat mau menetaskan anakan entok. Jika dia mau menetaskan anakan entok, biasanya sang indukan itu sering mandi di kolam kita, sering masuk ke kolam mandi. Lalu setelah dia mandi, dia akan mengeringkan badan sedikit,
langsung dia mengeram kembali di tempat petarangan telurnya. Jadi telurnya itu basah teman-teman sekalian, basah oleh bulu indukan tersebut. Jadi dia basah itu, air itu tadi dapat melunakkan cangkang telur entok kita. Jadi sudah saya jelaskan beberapa cara pembuatan petarangan telur, mulai dari media pasir dan juga dedaunan seperti daun serai, daun pisang yang sudah kering, rerumputan, ataupun biasa daun padi ataupun tanaman padi yang sudah kering, itu bisa juga dibuat untuk petarangan telur entok. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.